Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Salamuddin. Baiklah, saya di sini akan membahas telaah kurikulum mata pelajaran Akidah Akhlak tingkat MTS kelas 7 semester 1. Nah, saya merujuk dari buku paket Guru dan Siswa Akidah Akhlak pada tahun 2014 dan tahun revisi 2019. Yang mana di keduanya memiliki sedikit perbedaan. Yang tahun 2019 itu lebih rinci dalam pembahasannya ketimbang dari 2014. Maka di sini saya memadukan antara keduanya. Nah, yang pertama mengenai kompetensi inti dari satu semester tersebut. Karena kompetensi inti itu sama semua ya dalam setiap pelajaran atau setiap bab, bukan setiap pelajaran, setiap bab, maka kompetensi ini yaitu yang pertama adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri, dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Nah, yang ketiga yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya, tentunya ilmu pengetahuan tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait. Yang keempat adalah mencoba, mengelola dan mengaji dalam ranah konkret, menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, karena kompetensi inti dalam satu semester itu sama, maka yang berbeda adalah kompetensi dasarnya. Nah, di sini bab 1 yaitu akidah akhlak, akidah Islam dengan materi akidah Islam. Di sini memiliki kompetensi dasar yaitu menghayati nilai-nilai akidah Islam, menampilkan perilaku orang yang mengimani akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari, memahami dalil, dasar, dan tujuan akidah Islam, menyajikan fakta dan fenomena kebenaran akidah Islam. Nah, selanjutnya dari bab 1 yaitu ke bab 2, yaitu membahas tentang sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Allah ya. Di sini ada beberapa kompetensi dasar, yaitu pertama menghayati dan mengimani sifat-sifat wajib yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Yang kedua yaitu menampilkan perilaku mengimani sifat-sifat Allah. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi sifat-sifat wajib Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah, sifat-sifat mustahil, serta sifat jaiz Allah. Yang selanjutnya adalah menyajikan contoh fenomena-fenomena kehidupan yang muncul sebagai bukti dari sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu bab 3 yaitu yang berjudul taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Memiliki kompetensi dasar sebagai berikut: menghayati sifat ikhlas, taat, khauf, dan taubat dalam kehidupan sehari-hari, membiasakan perilaku ikhlas, taat, khauf, dan taubat dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah memahami pengertian, contoh, dan dampak positif dari perilaku ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Yang selanjutnya adalah menceritakan kisah-kisah yang berkaitan dengan dampak positif dari perilaku ikhlas, taat, khauf, dan taubat dalam fenomena kehidupan. Yang selanjutnya adalah bab 4 yang memiliki kompetensi dasar sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghayati adab sholat dan zikir. Yang selanjutnya adalah terbiasa menerapkan adab sholat dan zikir. Yang selanjutnya adalah memahami adab sholat dan zikir. Yang keempat yaitu menyimulasikan adab sholat dan zikir. Nah, bab yang terakhir yaitu berjudul keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam, yang memiliki kompetensi dasar sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghayati kisah teladan Nabi Sulaiman dan umatnya, mencontoh kisah teladan Nabi Sulaiman dan umatnya, menganalisis kisah teladan Nabi Sulaiman dan umatnya,
menceritakan kisah teladan Nabi Sulaiman dan umatnya. Nah, dalam satu semester ini memiliki 5 bab yang mana harus mampu untuk menguasai kompetensi dasar yang telah dipaparkan tadi. Yang selanjutnya adalah hasil konteks tema teks uji yang relevan. Nah, di sini dalam buku yang dikarang oleh Ahmad Fauzi, buku Siswa Akidah Akhlak Revisi 2019, karena di sini revisi ini lebih terinci daripada yang 2014. Makanya saya mengambil buku Siswa Akidah Akhlak yang revisi 2019 dan cetakan tahun 2020. Materi yang akan dikaji dalam pembahasan bab 1 yang berjudul Akidah Islam. Yang pertama adalah pengertian akidah Islam itu sendiri. Yang selanjutnya adalah dasar-dasar akidah Islam, tujuan mempelajari akidah Islam, pengertian iman, Islam dan ihsan. Yang selanjutnya adalah hubungan iman. Nah, setelah materi tersebut adanya kesimpulan. Nah, dari kesimpulan tersebut kemudian diadakan uji kompetensi, yang mana latihan soal-soal tentunya ya. Yang bab kedua yaitu mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang akan dibahas dalam materi ini adalah pengertian sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah, nama-nama sifat-sifat Allah, bukti atau dalil kebenaran sifat-sifat Allah. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah. Ya, selanjutnya adalah kesimpulan dan terakhir adalah uji kompetensi, yang mana mengevaluasi dari hasil pembelajaran pada bab sifat-sifat Allah. Yang selanjutnya adalah bab 3, di mana bab 3 ini akan yang berjudul Tobat, Taat, Istiqomah dan Ikhlas, yang akan membahas mengenai materi pengertian tobat, pengertian taat, istiqomah, ikhlas dan kesimpulan. Dan selanjutnya adalah kompetensi. Nah, ini juga sama seperti yang lain, harus adanya kompetensi dan kesimpulan. Yang selanjutnya adalah bab 5, yaitu yang berjudul Adab Sholat dan Berzikir. Yang dimana dalam pembahasan kali ini yaitu pengertian sholat dan zikir, adab sholat dan berzikir, hikmah sholat dan berzikir, dan kesimpulan yang terakhir ada uji kompetensi. Yang dimana uji kompetensi yaitu mengevaluasi dari materi yang sudah diajarkan dalam bab ini. Yang terakhir yaitu bab 5 mengenai materi keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang akan dibahas dalam materi kali ini yaitu keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam, mengenai ceritanya, kisah-kisahnya. Nah, di situ dipaparkan. Dan selanjutnya adalah kesimpulan. Yang selanjutnya adalah uji kompetensi dari materi tersebut. Semua bab tersebut memiliki uji kompetensi. Kenapa demikian? Karena setiap materi harus diadakan evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh peserta didik dapat menangkap pelajaran yang telah dipaparkan oleh sang guru. Yang selanjutnya adalah mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks tema unit yang relevan. Nah, di sini saya akan merujuk buku Lukman Halim Solehuddin, buku guru yaitu Akidah Akhlak Kurikulum 2013, Jakarta Kementerian Agama tahun 2014. Nah, di sini kenapa mengambil buku guru? Karena lebih relevan gitu, lebih cocok, lebih materinya lebih tersampaikan. Nah, pada pembahasan ini merujuk pada buku guru tadi ya. Yang dimana pada bab 1 yaitu memperkuat akidah Islam. Perencanaannya yaitu apa? Tujuan dalam pembelajaran dalam bab ini adalah yang pertama, menghayati kebenaran akidah Islam sebagai dasar berpikir, bersikap. Yang selanjutnya adalah mengamalkan perilaku jujur dan istiqomah sebagai implementasi dari meyakini akidah Islam. Yang selanjutnya adalah menjelaskan pengertian akidah Islam, menunjukkan dalil tentang akidah Islam, menjelaskan dasar akidah Islam, menyebutkan tujuan akidah Islam, dan menyajikan fakta dan fenomena kebenaran akidah Islam. Nah, adapun perencanaan yang akan dilakukan dalam setiap pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama adalah persiapan. Nah, ini adalah awal mula ketika guru memasuki kelasnya.
yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya adalah guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif tentang hal-hal yang berkaitan dengan materi akidah Islamnya yang diketahui oleh siswa. Yang selanjutnya adalah media atau alat peraga. Alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, karton yang besar dan mudah dilihat, dan dapat juga menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya. Sehingga persiapan ini matang gitu ya, sehingga materi yang disampaikan juga tersampaikan dengan baik kepada siswanya. Yang selanjutnya adalah dalam pelaksanaan tersebut. Nah, guru meminta peserta didik mengamati kisah dan mempelajari atau gambar visual dalam rubrik amati dan perhatian. Karena dalam buku paket itu ada bagian amati dan perhatian, yaitu menampilkan gambar gitu. Perhatikanlah gambar berikut gitu kan. Nah, di situ guru meminta peserta untuk mengamati hal tersebut. Yang selanjutnya adalah mengamati kisah dan memperhatikan gambar, memberikan stimulus peserta didik agar penasaran terhadap apa yang diamatinya, lalu merangsang peserta didik untuk membuat pernyataan atau pertanyaan dari hasil pengamatan pada kolom penasaran tersebut. Nah, selanjutnya adalah usahakan guru tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan siswa, melainkan melempar pertanyaan tersebut kepada peserta didiknya yang lain, sehingga peserta didik nih mampu berpikir dengan dengan baik gitu, tidak terlalu terpaku kepada gurunya. Yang selanjutnya adalah memberi petunjuk untuk membaca materi pada rubrik Buka Cakrawalamu. Nah, di situ juga ada bagian Buka Cakrawalamu. Nah, untuk menjawab rasa penasaran peserta didik, nah karena tadi ada pertanyaan, maka di sini akan ada jawaban tersebut. Yang selanjutnya adalah setelah peserta didik membaca, guru memberi stimulus pada peserta didik untuk menalar materi dengan menyuruh peserta didik melakukan kegiatan dalam rubrik Kembangkan Wawasanmu dengan kegiatan diskusi dengan bahan diskusi yang telah disiapkan di dalam buku paket tersebut. Nah, di setiap bab kan tadi ada materi. Nah, disitulah mendiskusikan materi tersebut. Yang selanjutnya adalah peserta didik memamerkan hasil diskusinya pada dinding atau papan pameran kelas. Nah, ketika hasil diskusinya telah selesai, itu akan ditampilkan atau dipresentasikan ya biasanya. Yang selanjutnya adalah peserta didik diminta guru searah jarum jam tiap kelompok bergeser menilai hasil kelompok lain dari segi ketepatan jawaban, banyaknya kelengkapan contoh, dan kejujuran pendapat atau tidak menyontek. Yang selanjutnya adalah kelompok lain bertanya atau menyanggah hasil diskusi kelompok lain dengan mencatat terlebih dahulu. Dan selanjutnya adalah guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan tanya jawab sederhana dengan waktu tidak lebih dari 25 menit. Yang selanjutnya adalah guru memberikan reward kepada seluruh kelompok, terlebih kepada kelompok yang hasil diskusinya paling bagus. Yang terakhir adalah guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap hasil diskusi tersebut. Yang terakhir adalah penutup. Guru bertanya kepada peserta didik tentang manfaat hikmah mempelajari materi akidah Islamiyah. Yang selanjutnya adalah guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan materi akidah Islamiyah, dan guru meminta peserta didik secara jujur mengisi kolom pada rubrik refleksi sebagai yang telah dipaparkan dalam materi tersebut. Karena di sini menggunakan kurikulum 2013, penyampaian materi guru kepada siswa itu tidak secara langsung, melainkan diadakannya diskusi kelompok. Diberikan kelompok-kelompok, beberapa kelompok, sehingga menghasilkan diskusi yang bagus. Guru berperan sebagai penengah ketika siswa itu mengalami kebimbangan ataupun ketidakmengertian. Maka guru memberikan penjelasan mengenai hal yang ditanyakan siswa tersebut. Yang selanjutnya adalah mengembangkan ide pembelajaran. Ya, tadi perencanaan pembelajaran itu setiap bab memiliki persamaan atau bahkan sama gitu kan. Karena persiapan di sini lebih ke arah gurunya, yang dimana guru memberikan persiapan atau perencanaan supaya materi yang akan disampaikan guru itu
tersampaikan dengan baik kepada siswanya. Makanya perencanaan yang baik akan memberikan kelancaran dalam proses pembelajaran. Nah, di situ tadi telah dipaparkan perencanaan yang dilakukan setiap pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu adalah mengembangkan ide-ide pembelajaran. Nah, di sini untuk menguasai kompetensi ini, salah satu model pembelajaran yang cocok di antaranya itu model direct instruction, yaitu model pengajaran langsung yang termasuk ke dalam rumpun model sistem perilaku. Karena setiap ide pembelajaran atau model pembelajaran dalam setiap bab itu sama gitu kan, atau kadang situasinya yang berbeda-beda, keadaan yang berbeda, karena setiap hari tidak akan mungkin keadaan itu selalu sama, maka akan ada penyesuaian dalam metode pembelajaran tersebut, sehingga model pembelajaran ini lebih fleksibel gitu. Lebih fleksibel dalam artian tidak terlalu bebas, sehingga peserta didik juga dapat menerima apa yang telah diajarkan oleh guru tersebut melalui model pembelajaran yang digunakan oleh guru tersebut, yaitu model pembelajaran langsung menurut Arens Trianto. Dalam bukunya Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progresif, salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik, yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap selangkah demi selangkah. Yaitu adalah salah satu model pembelajaran yang akan diterapkan dalam pembahasan materi yang akan diajarkan dalam kelas. Yang selanjutnya adalah direct instruction, diartikan sebagai instruksi langsung, dikenal juga dengan active learning atau world class teaching, mengacu kepada gaya mengajar pendidik yang mengusung isi pelajaran kepada peserta didik dengan mengajarkan, memberikan koreksi, dan memberikan penguatan secara langsung. Model ini dipadukan dengan model artikulasi, membuat atau mencari pasangan yang bertujuan untuk mengetahui daya serap peserta didiknya. Yang selanjutnya adalah menurut Huda. Dalam bukunya Model-model pengajaran dan pembelajaran, model pembelajaran artikulasi merupakan model pembelajaran yang menuntut siswa aktif dalam pembelajaran. Pada pembelajaran ini, siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil yang masing-masing anggotanya bertugas mewawancarai teman kelompoknya tentang materi yang baru dibahas. Skill pemahaman sangat diperlukan dalam metode pembelajaran ini karena ini sudah menggunakan kurikulum 2013 yang dimana peserta didik lebih aktif ketimbang gurunya, maksudnya lebih aktif gitu tuh, tidak terlalu tidak diam saja gitu, tidak selalu menerima materinya, tapi siswa juga dituntun untuk memberikan pemahaman pemahaman dalam materi yang akan diberikan oleh guru tersebut, sehingga siswa ini berperan aktif, mulai berpikir, berbicara gitu kan, bertindak, semuanya juga berperan aktif, sehingga siswa ini lebih berkompeten gitu kan, ketimbang menggunakan kurikulum yang sebelumnya. Mungkin hanya itu saja pemaparan telaah kurikulum yang telah saya sampaikan, yaitu mengenai mata pelajaran Akidah Akhlak semester 1 kelas 7 yang di MTS. Dengan demikian telaah kurikulum ini memberikan gambaran ketika kita mengajar akidah akhlak di MTS, sehingga kita menjadi guru yang profesional dalam memberikan pengajaran kepada siswa, sehingga materi atau pembelajaran yang disampaikan dicapai dengan maksimal oleh peserta didik. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.